Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu Indah. Dan kita juga masih di Masjid Ar-Rahman Cibubur. Dengan bintang tamu kita ada Cesar. Masya Allah, manis sekali senyumnya. Seperti tema kita hari ini ya Bu, manisnya bersyukur. Nah sekarang saya mau nanya sama Ustadz Maulana nih. Ustadz, ya. Ustadz ini saya baca nih ada pertanyaan yang saya bacanya aja nyesek banget Ustadz. Apa itu? Gini, kadang ada orang yang sholatnya rajin. Ya. Puasanya rajin, ya. Tapi masih aja suka ngeluh sama hidupnya. Oh gitu. Nah itu gimana nih Ustadz? Ngaku cinta sama Allah, tapi itu pertanda hilangnya rasa syukur. Kalau gitu saya penasaran, saya butuh jawabannya. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan orang mengeluh? Kapan orang mengeluh? Ketika dia tidak melihat kekurangan orang lain. Coba tanya. Nenek-nenek, gimana kabarnya? Sehat. Padahal lututnya sudah sakit. Sementara anak muda itu sudah sehat. Bagaimana kabarnya? Sakit. Padahal tidak sakit. Padahal masih kuat. Keluhannya banyak. Kenapa banyak mengeluh? Karena tidak menghitung nikmat Allah. Justru yang dipikirkan sesuatu yang belum dia raih. Tapi yang sudah dia raih tidak dihitung. Sekiranya kita mau menghitung nikmat Allah, habis air laut jadi tintanya, habis pepohonan jadi penanya, tapi nikmat Allah belum habis. Betul apa benar? Betul apa betul? Jamaah. Apalagi tidak sabaran. Tidak sabaran. Terlalu mau cepat, instan, terlalu memaksakan dirinya, sehingga keluhan itu muncul. Padahal dia sudah diberi nikmat banyak. Makanya Fabi ayyi ala'i rabbi kumatu kasiban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Betapa banyak orang, ya Allah makan pun susah. Kita alhamdulillah ber-AC. Nikmatnya banyak ini. Yang ada kita hanya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Siapa lagi? Apa penyebabnya? Karena putus harapan. Padahal masih banyak harapan yang Allah berikan terhadap diri kita. Ada orang, maaf, diberikan keistimewaan dengan apa? Tidak bisa melihat. Ada orang yang Allah berikan keistimewaan tidak berbicara. Itu istimewa loh. Karena bisa jadi orang yang tidak melihat itu, Allah tidak akan menuntut atas apa yang dilihatnya. Sementara kita banyak yang kita lihat. Bisa jadi orang yang tidak bisa berbicara, Allah selamatkan dia dari ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang. Sementara kita bagaimana? Nah, inilah sebenarnya kalau kita bisa melihat yang dibawa daripada diri kita, maka keluhan itu hilang. Keluhan itu hilang. Kita sudah di mobil ber-AC masih bertengkar sama suami. Sementara ada orang panas-panasan, aman. Sepiring berdua. Kenapa? Piring yang lain sudah habis. Itu. Coba. Apalagi yang menyebabkan? Apalagi? Karena tidak memikirkan nikmat yang Allah begitu banyaknya melihat anak-anaknya. Kalau surah Al-Waqi'ah ada 4 antum yang di situ disebut. Anak, tanah, air, api. Siapa yang kasih kamu anak? Siapa yang kasih kamu tanah? Siapa yang kasih kamu air? Siapa yang kasih kamu api? Itu dalam surah Al-Waqi'ah. Makanya kalau kita mau kaya, banyak-banyaklah mengakui nikmat Allah. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Coba pulang Bu, lihat di lemarinya Ibu, banyak bajunya enggak? Banyak pasti. Pasti syukur. Tapi kalau Ibu pergi ke mall, kurang baju. Karena yang dilihat yang tidak ada di rumahnya. Betul. Oh iya. Nah, itu. Itu pelajaran banget tuh buat saya. Ya. Karena pengalaman pribadi juga Ustadz. Saya alhamdulillah sudah hampir 10 tahun tidak pernah beli baju. Hah? Kok bisa?
Karena disiapkan sama Trans. Ya. Setiap hari Jumat dikasih 8 baju. Hari Senin dikembalikan. Nggak jadi punya sendiri dong. Jazakallahu khair Ustaz. Jamaah. Berarti mulai sekarang kita harus mulai belajar bersyukur ya Bu ya. Saya udah bertanya sama guru-guru kita yang tercinta. Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini bertanya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Banyak yang mau nanya. Ustadz kita pilih ya jamaah satu ya. Depan saya aja ya. Mohon izin Ibu. Ya, boleh silakan namanya siapa, dari mana? Boleh Ibu kesini yuk. Silakan. Ibu namanya siapa? Nama saya Lucy dari pengajian Ar-Rahmah Rafen Cibubur. Masya Allah. Silakan Bu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Pak Ustadz sudah jelaskan bagaimana caranya kita bersyukur. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita tetap bersyukur walaupun kita terkena musibah? Bagaimana cara kita tetap bersyukur walaupun kita terkena musibah. Padahal yang namanya musibah itu pasti berat ya. Gitu. Ibu bagus kalau jadi host kayaknya Ibu ya. Suka bawain acara juga. Oh, suka bawain acara? Iya, acara masak. Oh gitu. Jangan bagus-bagus, kan saya diganti sama Ibu di sini. Beneran dong. Kalau gitu yang jawab Habib Muhammad ya. Ya. Habib, mohon izin Habib. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana tetap bersyukur walaupun sudah terkena musibah Habib? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bu. Ya. Banyakkan nikmat atau banyakkan musibah? Banyakkan nikmat atau banyakkan musibah? Itu jawabannya. Jadi ketika kita pengen bersyukur kepada Allah, kita hitung ini banyak. Tadi Ustadz Maulana sudah jelasin sama kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kau ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bandingkan mana banyak musibah atau nikmat, tentunya lebih banyak nikmat. Jadi kalau dapat musibah sekali-sekali tidak masalah. Oh, jadi pikirnya ke situ Jadi, aja ya. mendapatkan musibah itu mengingatkan kita ini ada Allah yang mengingatkan kita, mungkin kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz Syam, boleh dong ditambahin dari sisi milenial zaman sekarang. Benar sekali tadi, insya Allah guru kita Habib Muhammad sudah menyatakan bersyukur dalam musibah menghitung-hitung nikmat. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang sakit berapa bertahun-tahun lamanya. Lalu dalam Al-Quran disebutkan, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika sudah sakit Nabi Ayub alaihissalam, kata istrinya, woi suamiku sayang, kamu kan Nabi. Kamu ini kan dekat sama Allah. Kok nggak ngobrol sama Allah, minta disembuhin. Apa kata Nabi Ayub? Wah istriku sudah berapa tahun saya sakit? Katanya ya sekitar 9 tahun. Sudah berapa tahun saya sehat? 20 tahun dia bilang. Tunggu 11 tahun lagi. Kalau sudah 20 tahun saya sakit, 20 tahun saya sehat, baru saya minta sama Allah. Kalau sudah seimbang nikmatnya sama sakitnya, baru dia minta sama Allah. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah boleh saya sakit, yang penting saya masih bisa beribadah kepadamu. Artinya tadi benar kata Habib, menghitung kebanyakan mana nih nikmat apa musibah, ternyata masih lebih banyak nikmat. Kita harus sadari itu dulu ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk jawabannya. Habib jangan kemana-mana dulu, saya masih mau nanya sama Habib. Ibu terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya. Terima kasih Habib juga, jazakillah khairan kasihan. Afwan. Ibu silakan duduk Ibu. Habib, Gimana? ini kita lagi di Masjid Ar-Rahman Habib. Pasti jamaah pengen tahu nih, tausiah selanjutnya dari Habib apa? Atau ada nggak sih kisah-kisah yang pengen Habib sampaikan? Mohon penjelasannya ya Habib. Tentang syukur kepada Allah. Tentang syukur kepada Allah. Silakan Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kalau kita bicara tentang syukur, tidak akan pernah habis-habisnya. Sebelum kita bawakan hikayat tentang Rasul, ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini kakinya harus diamputasi. Ketika kakinya harus dipotong, maka selesai dipotong, dia mampu berbicara, dia ambil dia punya kaki, dia katakan, wahai kakiku, beruntung kau ditempelkan kepada aku. Kenapa?
selama kau menempel kepada aku, tidak pernah aku bawa engkau itu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menikmati rasa syukur nikmat. Kaki nikmat bukan? Kaki pemberian dari Allah nikmat atau bukan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas rasa syukur yang kita diberikan oleh Allah nikmat tersebut, jangan kita langkahkan kaki kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pernah contoh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu pernah ditanya kepada sahabat-sahabat daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai istri Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami, takhabbar alaina fi akhlaqin nabi. Tolong kabarkan kepada kami bagaimana tentang akhlak yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala ali. Belum menjawab, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu belum menjawab, langsung teringat, dan Rasul pada saat itu sudah meninggal. Ketika dia teringat sosok Nabi yang mulia, ketika dia teringat sosok akhlak Rasul yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan kita harus tahu orang yang paling bertakwa itu siapa di dunia dan di akhirat ini. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu bakat bukaan syadida, nangis. Maka apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kalian pengen tahu akhlak Rasul? Kalian pengen tahu adab Nabi? Pernah suatu saat kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu nahnu fi lihafin wahid. Kami, kata Sayyidatuna Aisyah, sudah dalam satu selimut di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Pada saat itu ketika Rasul berada di rumah istrinya yang mulia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, nahnu fi lihafin wahid. Bukan Nabi minta izin, bukan, Nabi memuliakan perempuan. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, aku tahu malam ini kau ingin bersama aku, tapi apakah kau izinkan aku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Sayyidatuna Aisyah? Apabila kau menginginkan itu wahai suamiku yang mulia, silahkan, aku tidak bisa mencegah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalal hammam, fadakhalal birka. Nabi langsung buru-buru masuk kamar mandi, ngambil air wudhu. Nabi ibadah kepada Allah dari malam sampai ke pagi. Sejadahnya basah dengan air mata Nabi, kakinya bengkak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu berkata kepada Rasul, wahai suamiku, apa yang kau inginkan? Kau ini sudah menjadi hamba yang disayangi oleh Allah. Dosa-dosamu yang lalu atau engkau ini bukan dosa-dosa, engkau ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya baginda Nabi besar Muhammad? Kata Nabi, wahai Aisyah, wahai Humairah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi mengajarkan kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Boleh duduk. Silakan duduk Habib. Cesar, sini. Ada apa? Oh, ini, saya suka dari Cesar begini. Cesar, jamaah yang ada di rumah pasti pengen tahu kegiatan kita selanjutnya apa. Iya dong, bareng santri-santri. Bareng santri-santri ya. Iya, makanya stay together of mood. Oh, mungkin itu artinya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.